Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Suryani selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil UPI. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Halimah Tunafia selaku dosen pembimbing dan dosen penguji 1. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Hari Nugraha Nurjaman selaku dosen penguji 2. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Aji Fadlian dari Fakultas Teknik Sipil UPI Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisa Kembang Susu Tanah terhadap Parameter. Ya, ini adalah tahapan dari presentasi saya hari ini, di mana tahap pertama ada pendahuluan, tahap kedua landasan teori, tahap ketiga metode penelitian, tahap keempat analisis dan pembahasan, dan yang terakhir tahap kelima yaitu kesimpulan dan saran. Masuk ke dalam tahap pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya ini karena suatu proyek konstruksi tidak selamanya dibangun di atas tanah yang baik. Terkadang para kontraktor harus berhadapan dengan jenis tanah yang ekspansif atau memiliki potensi kembang susut akibat perubahan kadar air. Jarang sekali pihak-pihak yang terkait di bidang konstruksi mengetahui seberapa besar pengaruh swell tanah tersebut terhadap parameter tanah yang telah didapatkan. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, menganalisa karakteristik parameter tanah sebelum dan sesudah mengalami swelling. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar perubahan parameter tanah tersebut terhadap kuat geser tanah. Dan batasan masalah pada penelitian saya ini yang pertama ada index properties di mana di dalamnya terdapat pengujian kadar air. Yang kedua, pengujian Atterberg atau konsistensi tanah. Yang ketiga, pengujian specific gravity atau perbandingan berat butir tanah dengan air. Yang keempat, pengujian grain size. Dan di tahap kedua ada engineering properties, di mana di dalamnya terdapat pengujian kompaksi atau pemadatan tanah. Yang kedua, perendaman sampel atau simulasi swelling. Yang ketiga, pengujian triaksial atau pengujian kuat geser tanah. Dan yang ketiga, sampel yang diuji ini berasal dari Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Jawa Barat. Ya, lokasi pengambilan sampel yaitu di Jalan Ganesha Boulevard, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ini adalah lokasi sampel yang saya ambil. Masuk ke tahap kedua yaitu landasan teori. Pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari batuan yang pecah yang telah berubah karena efek kimia dan lingkungan, termasuk cuaca dan erosi. Partikel tanah tersusun secara longgar, menciptakan formasi tanah yang terdiri dari ruang pori. Terbentuk berlapis-lapis karena proses fisik, kimia, dan biologi yang meliputi transformasi bahan tanah. Sifat-sifat tanah. Yang pertama ada tanah kohesif, di mana tanah ini memiliki daya lekat yang tinggi antar partikelnya. Tanah ini sangat berpengaruh terhadap kadar air. Apabila kadar air pada tanah tersebut tinggi, maka tanah tersebut dapat berubah menjadi cair atau menjadi lumpur. Dan biasanya tanah jenis ini merupakan tanah jenis lempung. Yang kedua, tanah non-kohesif. Tanah yang memiliki nilai daya lekat antar partikelnya sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Tanah jenis ini tidak berpengaruh terhadap nilai kadar air yang dimilikinya. Contoh dari tanah ini ialah tanah berpasir. Yang ketiga, tanah organik. Tanah organik ini terbentuk dari pelapukan kayu-kayu atau akar-akar dan daun yang jatuh ke tanah lalu terurai. Tanah jenis ini sangat berbahaya apabila dijadikan landasan untuk suatu struktur. Pengaruh kadar air tanah terhadap swelling. Apabila tanah memiliki kadar air yang kecil atau rendah,
maka nilai potensial swellingnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila tanah memiliki kadar air yang tinggi atau semakin jenuh tanah, maka nilai swellingnya akan semakin mengecil. Klasifikasi tanah ekspansif. Kriteria Senten pada tahun 1977, tanah ekspansif berdasarkan liquid limit, indeks plastis, dan in situ suction, di mana nilai liquid limit di atas 60%, indeks plastisitasnya di atas 35%, potensial swellnya di atas 1,5%, maka tanah tersebut dapat diklasifikasikan memiliki potensial swell yang tinggi. Apabila nilai liquid limit 50-60% dan indeks plastisitasnya 25-35%, memiliki potensial swell 0,5-1,5%, maka tanah tersebut dapat diklasifikasikan memiliki potensial swell yang umum. Apabila nilai liquid limit di bawah 50%, indeks plastisitasnya di bawah 25%, dan potensial swellnya di bawah 0,5%, maka tanah tersebut dapat diklasifikasikan memiliki potensial swell yang rendah. Menurut kriteria Chen, pada tahun 1988, tanah ekspansif berdasarkan indeks plastisitasnya 0-15% memiliki potensial swell rendah. 0-35% memiliki potensial swell sedang. 20-55% memiliki potensial swell tinggi. Dan di atas 35% memiliki potensial swell sangat tinggi. Penentuan sifat fisik tanah. Yang pertama ada indeks properties. Indeks properties ini bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai fisik atau karakteristik tanah, yang dimana di dalamnya ada pengujian kadar air. Pengujian kadar air ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kadar air dari sampel yang diuji. Yang kedua, specific gravity, yaitu untuk mendapatkan nilai perbandingan antar butiran dengan air. Yang ketiga, grain size analysis, di mana yang pertama ada sieve analysis, yang kedua ada hydrometer analysis. Sieve analysis ini digunakan untuk tanah yang tertahan pada saringan 200, sedangkan hydrometer analysis digunakan untuk tanah yang lolos pada saringan 200. Selanjutnya ada pengujian Atterberg limit atau konsistensi tanah. Dari pengujian ini kita dapat mengetahui klasifikasi tanah dan juga batas-batas konsistensi dari tanah yang kita uji. Masuk ke tahap kedua ada engineering properties, di mana engineering properties ini kita dapat menentukan atau mendapatkan nilai kemampuan dari tanah tersebut. Yang pertama ada pemadatan tanah, di mana tanah tersebut kita padatkan untuk mengecilkan pori-pori antar tanah, sehingga kita mendapatkan berat maksimum dari tanah tersebut dan kadar air optimumnya. Yang kedua ada perendaman sampel. Perendaman sampel ini bertujuan untuk mendapatkan nilai swell yang kita cari dan berapa lama proses perendaman itu hingga tanah tersebut jenuh. Yang ketiga ada triaksial, di mana kita mendapatkan nilai sudut geser dan kohesi dari pengujian ini. Masuk pada tahap ketiga yaitu metode penelitian. Ini adalah alur penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu study literatur, di mana pada tahapan ini saya mencari jurnal dan buku-buku untuk menopang penelitian saya. Selanjutnya persiapan sampel, di mana pada tahap ini adalah tahap pada saat pengambilan sampel hingga sampel tersebut sampai di laboratorium. Selanjutnya masuk ke uji karakteristik dan sifat fisik tanah dibarengi dengan tes kompaksi atau pemadatan. Setelah tanah dipadatkan, kita mulai simulasi swell dengan kepadatan yang sudah kita tentukan. Setelah pengujian swell selesai, kita masuk ke uji karakteristik dan sifat fisik tanah setelah direndam. Lalu kita analisa hasil dari percobaan tersebut dan outputnya keluar kesimpulan dan saran. Specific gravity dengan menggunakan ASTM D85402, di mana tahap yang pertama saya lakukan ialah tanah tersebut saya tumbuk, lalu saya ayak dengan saringan 200. Lalu tanah yang lolos dari saringan 200 saya timbang seberat 50 gram.
Setelahnya saya masukkan ke dalam piknometer, lalu saya campur dengan air, lalu kita timbang. Setelah ditimbang, kita panggang atau kita panaskan, dan tujuan dari pemanasan ini adalah untuk membebaskan udara yang tersingkap pada pori-pori tanah. Setelah dipanggang, kita dinginkan kembali. Untuk selanjutnya, kita bersihkan piknometer tersebut, kita elap, kita keringkan, lalu kita timbang kembali. Setelah kita timbang kembali, tanah dan air yang berada dalam piknometer ini kita keluarkan, kita pindahkan ke dalam cawan, dan cawan tersebut kita masukkan ke dalam oven untuk kita oven selama kurang lebih 16-18 jam dengan suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Setelahnya kita bawa keluar, kita timbang kembali berat keringnya dan didapatkan nilai spesifik gravity-nya. Kadar air dengan menggunakan ASTM D221671, di mana langkah pertama yaitu kita timbang berat tanah basah plus cawannya, lalu kita masukkan ke dalam oven. Kita masukkan ke dalam oven selama 16-18 jam dengan suhu 105 hingga 110 derajat Celcius. Lalu setelah tanah itu mengering, kita keluarkan, kita timbang kembali berat keringnya, dan selisih antara berat basah dan berat kering tanah tersebut merupakan berat air yang hilang atau kadar air yang kita dapatkan. Green size masuk pada hydrometer analis dengan menggunakan ASTM D42263. Tahap pertama yaitu tanah kita timbang seberat 50 gram. Lalu kita rendam di dalam air selama 24 jam untuk melarutkan tanah tersebut. Setelahnya kita blender. Habis kita blender, kita masukkan ke dalam sieve atau saringan 200 ini. Selanjutnya tanah tersebut kita cuci hingga lumpurnya hilang. Dan tanah yang lolos dari saringan 200 ini kita masukkan ke dalam hydrometer untuk dilakukan pengujian hydrometernya. Dan untuk tanah yang tertahan pada saringan 200, kita masukkan ke dalam cawan, kita keringkan, lalu kita saring kembali untuk mendapatkan penyebaran butiran yang terdapat pada tanah tersebut dengan menggunakan sieve analysis. Ya, ini adalah gambar dari saringan yang kita gunakan. Bisa disaring dengan menggunakan cara manual, kita goyang-goyangkan saringannya, atau kita menggunakan sieve shaker ini. Atterberg limit atau batas konsistensi tanah menggunakan ASTM D43180. Tahap yang pertama yaitu tanah yang kita keringkan, kita tumbuk. Setelah kita tumbuk, kita saring dengan saringan 200. Tanah yang lolos dari saringan 200 tersebut, kita tambahkan air secara bertahap hingga tanah tersebut mencapai batas cairnya. Setelah sampel tersebut atau tanah tersebut mencapai batas cairnya, tanah tersebut kita keringkan secara natural hingga tanah tersebut dapat kita bentuk atau kita remas. Setelahnya, jika kondisi sudah seperti itu, kita bisa melakukan pengujian plastis limit dengan cara menggulung sampel tersebut hingga membentuk suatu batang dengan ukuran diameter 3 mm sampai tanah tersebut mengalami kerekahan. Apabila dengan diameter 3 mm tersebut dan tanah tersebut mengalami kerekahan, berarti tanah tersebut sudah mengalami atau mencapai batas plastisnya. Nah, dari hasil yang telah kita dapatkan, sampel-sampel tersebut kita taruh di atas cawan, lalu kita timbang berat basahnya, lalu kita masukkan ke dalam oven dan kita keringkan selama 16-18 jam dengan suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Lalu setelah kering, kita timbang kembali berat keringnya, dan selisih berat basah dan berat kering sampel tersebut merupakan kadar air yang kita dapatkan dari proses pengujian Atterberg limit ini. Kompaksi atau pemadatan.
dengan menggunakan metode ASTO T99. Langkah awal yang kita lakukan adalah sampel yang kita dapatkan dari lapangan kita tumbuk, lalu kita saring dengan saringan 40. Sampel yang lolos dari saringan 40 kita timbang seberat 3-4 kg. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan kita campurkan air secara bertahap. Kita aduk, setelah merata kita masukkan ke dalam mold kompaksi. Nah, tanah ini kita masukkan sebanyak 3 layer, di mana satu layernya itu sebanyak 25 pukulan. Setelah selesai, kita timbang berat dari tanah yang ada di mold tersebut beserta moldnya. Lalu kita ambil tanah tersebut untuk mendapatkan kadar airnya. Setelahnya, tanah tersebut kita keluarkan kembali dan kita ulangi langkah dari awal sampai dengan akhir tersebut, hingga tanah tersebut mendapatkan nilai berat kurang dari berat pengujian sebelumnya. Maka tanah tersebut dikatakan sudah melewati dari batas maksimum dan kadar air optimumnya. Perendaman sampel menggunakan ASTM D188307. Perendaman sampel ini prinsipnya hampir sama untuk langkah awal dari pengujiannya, yaitu kita padatkan sampel tanahnya yang sudah kita dapatkan berat dan kadar airnya yang sudah kita tentukan, lalu kita padatkan. Setelah kita padatkan, kita masukkan di dalam bak dan kita kontrol dengan menggunakan dial indikator ini. Dial indikator ini untuk mengontrol seberapa besar nilai kembang yang terjadi pada tanah yang kita uji coba. Selama beberapa hari kita rendam, kita dapati bahwa sampel tersebut sudah mengalami nilai yang stabil, tidak mengindikasikan bahwa nilai tersebut atau tanah tersebut mengalami pengembangan. Maka sampel tersebut kita angkat, kita keluarkan, lalu kita ambil lagi kadar airnya, kita ambil lagi sampel dari pinggir-pinggir ini, kita masukkan ke dalam cawan, kita timbang berat basahnya, lalu kita masukkan ke dalam oven. Lalu sampel ini ada juga sebagian kita masukkan ke dalam UD tube, di mana sampel tersebut akan kita gunakan pada pengujian triaksial. Masuk ke tahap 4, analisa dan pembahasan. Untuk spesifik gravity yang kita dapati dari pengujian ini dengan kepadatan 90% dan 95% sebelum direndam itu 2,625. Sedangkan kepadatan 90% dan 95% sesudah direndam itu 2,624. Di sini tidak terjadi perubahan yang signifikan antara sampel sesudah direndam maupun sebelum direndam. Kadar air menggunakan ASTM D221671 dari penelitian ini, kadar air yang kita dapati sebelum direndam itu 26,33%. Sedangkan setelah kita rendam, kita mendapati kadar air sebesar 45,08% dengan kepadatan yang sama. Maka perbedaan kadar air pada kepadatan 90% setelah direndam sebesar 58,41%. Itu perbedaannya. Perbedaan kadar air yang kedua yaitu sebesar 55,02% pada kepadatan 95% sebelum dan sesudah direndam. Pada pengujian green size ini didapati banyaknya butiran pasir sebesar 0,64%, silt atau lanaunya 22,76%, clay atau lempung sebesar 76,60%. Ini pada kepadatan tanah 90% sebelum direndam. Selanjutnya, kepadatan tanah 90% sudah direndam, didapati banyaknya partikel pasir sebanyak 0,68%, lanaunya atau silt 21,24%, clay atau lempungnya 77,90%.
Pada kepadatan 95% sebelum direndam, partikel pasir didapati sebanyak 0,48%. Silt atau lempungnya 20 lanau, maksud saya lanau 24,02%, lempung atau clay 75,5%. Dan kepadatan tanah 95% sesudah direndam, partikel pasir sebanyak 0,68%, silt atau lanaunya 24,12%, claynya 75,20%. Dari pengujian green size ini tidak didapati perubahan yang signifikan. Atterberg limit. Dari pengujian Atterberg limit ini didapati hasil bahwa tanah yang kita uji merupakan tanah yang masuk dalam klasifikasi tanah memiliki daya lempung atau lempung yang sangat tinggi. Dilihat dari hasil pengujiannya, rata-rata di atas 100 liquid limitnya, dan plastis indeksnya tidak ada yang kurang dari 60. Untuk pengujian kompaksi, dari hasil pengujian ini didapati gamma kering atau berat kering maksimumnya itu sebesar 1,375 gram per cm kubik dengan kadar air optimumnya 19,55%. Sedangkan untuk berat isi kering maksimum rasio kepadatan 90% nya didapati sebesar 1,238 gram per cm kubik. Untuk kadar airnya sebesar 26,40%. Dan berat isi kering maksimum rasio kepadatan 95% itu sebesar 1,306 gram per cm kubik dengan kadar air optimum dengan rasio kepadatan 95% yaitu 23,10%. Perendaman sampel. Dari perendaman sampel ini kita dapati perubahan volume sebesar 5,3% pada kepadatan tanah 90% dan perubahan volume pada tanah dengan kepadatan 95% sebesar 4,59%. Dari grafik ini dapat terlihat bahwa pada hari ke-10 sampel menunjukkan bahwa sampel tersebut mulai stabil dan tidak menunjukkan nilai kembang yang signifikan. Triaxial test. Dari pengujian ini kita dapati sudut geser sebesar 8 derajat pada kepadatan 90% sebelum direndam dan kohesi sebesar 0,35 kg per cm persegi. Setelah direndam, sudut gesernya berubah menjadi 3 derajat dan kohesinya menjadi 0,40. Sedangkan untuk rasio kepadatan 95% sebelum direndam, sudut gesernya sebesar 9 derajat dan kohesinya sebesar 0,50. Sedangkan setelah direndam, sudut gesernya berubah menjadi 5 derajat dan kohesinya menjadi 0,40. Daya dukung tanah. Dengan menggunakan persamaan QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC plus gamma dikali D dikali NQ plus 0,3 dikali gamma dikali B dikali N gamma, di mana QU sama dengan daya dukung tanah ultimate. Gamma merupakan berat isi tanah, B lebar pondasi, C kohesi, D kedalaman pondasi. NC, NQ, dan N gamma merupakan faktor daya dukung dari tabel Terzaghi. Dari rasio kepadatan 90%, daya dukung tanah sebelum direndam itu 8,04 kg per cm persegi. Dan setelah direndam, nilainya berubah menjadi 5,76%. Rasio kepadatan 95%, daya dukung tanah sebelum direndam itu sebesar 12,41 kg per cm persegi. Setelah direndam berubah menjadi 7,38 kg per cm persegi. Dari daya dukung masuk ke daya dukung izin. Daya dukung izin ini adalah
daya dukung yang diizinkan pada tanah tersebut bekerja, di mana QE sama dengan QU per SF. QU merupakan daya dukung tanah ultimate yang kita dapatkan, dan SF merupakan safety factor. Dari daya dukung izin rasio kepadatan 90% sebelum direndam, QE sama dengan 7,84 dibagi 1,5 sama dengan 5,23 kg per cm persegi. Daya dukung izin rasio kepadatan 90% sesudah direndam, QE sama dengan 6,15 dibagi 1,5 sama dengan 4,1 kg per cm persegi. Dan daya dukung izin rasio kepadatan 95% sebelum direndam, QE sama dengan 12,41 dibagi 1,5 sama dengan 8,27 kg per cm persegi. Dan daya dukung izin rasio kepadatan 95% sesudah direndam, QE sama dengan 8,25 dibagi 1,5 sama dengan 5,5 kg per cm persegi. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan tanah lempung di daerah Delta Masihkarang memiliki sifat ekspansif dan mengembang yang sangat tinggi. Dapat dilihat bahwa nilai liquid limitnya di atas 100%. Yang kedua, semakin lama waktu perendaman sampel, maka semakin kecil nilai kembangnya yang didapatkan. Dan cara ini sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa nilai kadar air itu berpengaruh kepada nilai kembang. Yang ketiga, kepadatan sangat berpengaruh terhadap nilai kembang tanah, di mana dengan tingkat kepadatan tanah yang tinggi, nilai kembangnya lebih besar dibandingkan dengan tingkat kepadatan tanah yang rendah. Nilai kembangnya lebih besar. Yang keempat, perbedaan kekuatan atau daya dukung tanah sekitar 78,44% dari hasil yang didapatkan ketika tanah dalam kondisi sebelum dan sesudah dijenuhkan dengan rasio kepadatan 90%. Dan perbedaan kekuatan daya dukung tanah sekitar 66,48% ketika tanah dalam kondisi sebelum dan sesudah dijenuhkan dengan rasio kepadatan 95%. Saran yang pertama itu, pastikan pada saat melakukan perendaman sampel, pori atau lubang pada bagian bawah dudukan tabung kompaksi tidak tersumbat agar air dapat meresap ke dalam tanah. Yang kedua, boleh ditambahkan pengujian CBR atau CBR agar diperoleh data yang lebih bervariasi. Sekian, terima kasih.